Suaramu putus-putus kan. Iya, iya mau sih tak pindah nang teras. Pak Juha, cucunya berapa? Putu, dua Tuh. cucu. Oh, cucu dua. Iya, iya. Baru dua apa sudah dua? Sudah, sudah. Sudah dua. Iya, iya. Oke, Yoyon mau buka, Yoyon? Yoyon, bangun. Oh, Yoyon nggak ada. Atau siapa Ina? Yoyon ditutup dua-duanya, Yoyon sama Ina Oh iya ya, dua-duanya, dua-duanya sama nyala itu. sama sama suaranya ditutup. Iya, iya, iya. Mungkin mungkin lagi apa gitu ya. Jangan-jangan berduanya lagi ke Ya, di pementasan. ya ya diwakili aja sama ini sama Sama siapa? siapa ya Mutari apa sama Nasruddin. Satrudin. Ya, Siap. Ya monggo, siapa yang mau buka? ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam. Asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu malam hari ini. Semoga Allah meridhoi apa yang menjadi niat kita dan Amin. semoga dicatatkan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita menuju Jannatul Naim. Diskusi malam hari ini akan dipandu Mas Yulianto, ya 1,5 jam lah paling tidak, dengan topik utamanya adalah penyakit hati. Mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Mas Yulianto dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selalu sebelumnya kita mulai dengan ngaji, ya, Quran. Kalau enggak kita jadi apa? Jadi Oke. Gede. Selesai. Himarun. Himar. Himar yafilu asfaron. Himar yang bawa buku. Oke, saya baca dulu nanti siapa yang mau belajar ya untuk ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Oke, monggo siapa yang mau baca? Nanti kita benerin. Ini sama yang dibaca tadi ya. Ya, monggo. Alhamdulillah nasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Oke, oke. Jadi yang tadi ya, yang ini ini jailun fi di depannya Nah, jadi Jailum jailun, jailun. Jadi bukan lun, ragu-ragu. jailun Ini gitu. mandek. Iya, iya, iya.
Ja'ilun fil ardi. Terus ini juga yang panjang li-nya bukan kho-nya. Jadi khalifah. Oh, Jadi ini namanya oh, Holy. Ya, ya. ya kayak ho-nya kayak ada alifnya jadi ho Oh, gitu tuh. ya, ya, ya. Oh ya, benar karena ini berdiri ini ya. Iya. Ini lamnya di sini jadi khali. Jadi namanya ini mat tabi'in, mat tabi'in ya, mat yang haknya dia. Khalifah. Nah ini juga benar tadi. Ini empat benar. Qalu karena depannya hamzah jadi qalu kayak al malaika jadi empat di depannya hamzah. Bagus. Hmm. Oke. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaika faqala ambi'uni bi asma' sorry. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Oke, siapa lagi yang mau? Ya, saya Saya coba. coba ya. Wow. Ya, Coba tadi Mustari kayaknya. Wow. bentar. Saya Wa coba ya. alam Oh, siapa ini? Siapa yang mau? Oh ya, Monggo. lanjut. Lanjut Mustari. Lanjut. Kok malah di mute? Jangan di mute. Oke. Wa Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa allama adamal asma kullaha summa aro dohum alal malaikati faqala an am ambi uni bi asma'i haula'i in kuntum sodikin. Oke, kita benerin ya. Ya, ya. Kita berdua. Allama udah bener. Ada mal asma ini empat kali ya. Asma karena ini hamzah Oh, kan. Asma kullaha udah benar. hmm, Ini bukan hmm. summa tapi su, su sa sa. Summa Sum, sum, summa. sum, Ya, rada agak susah tapi memang lidahnya kelas sum. summa. Jangan sampai kemasuk su. Summa. Ini ana juga aradahum alal ini juga Rodahum, terus mala ini juga arodah. malaikati. Kalau terus dibaca malaikati fakot. Tapi kalau berhenti malaikah. Malaikah. Kalau berhenti. Kalau terus si malaikati oke. Malaikati fakola ini yang banyak benar. Ini ambiu ini u ini dua nih. Ini namanya matabiin juga. Ambiu ini dua ketukan. Fi asma empat. Ha, ula, ini empat semua. Ini bukan in kun tapi ing pakai eng. Kalau di depan kaf atau di depan qaf itu kayak eng gitu. Ing kuntum ya. In kuntum Ya, ing sodikin. kuntum. Oke, terakhir jadi kita tiga aja. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka In antal alimul hakim. Oke, siapa mau? subhanallah. Saya boleh. Monggo, monggo, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oke, bagus. Sedikit lagi cuman apa nama? Anta ini di depan tadi karena ta ya. Jadi anta bukan anta. Ya. Jadi Ikhfa. yang jelas itu kalau di depan huruf khalqin. Ya, di depan ain, di depan ha,
di depan khaf, Ra itu jelas sekali, tapi kalau ini enggak. Antal alimul hakim. Oke. Eh, Wa id qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika Allah, ya, kalau id bukan idza, kalau id itu berarti udah lampau. Ketika, tapi ketikanya udah lampau. Kalau idza itu ketika yang masih berjalan, ya toh. Jadi ketika dulu Allah berkata ke malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan atau menempatkan di dunia ini khalifah, ya toh. Itu ke, ke malaikat. Kenapa? Kenapa kok bukan malaikat yang, kan malaikat itu udah mungkin bermiliar miliar tahun hidupnya. Tapi kenapa nggak diutus ke dunia khalifah? Khalifah itu kayak manajer gitu loh, yang manage gitu ya. Jadi dunia itu sebelum Adam itu udah ada penduduknya yang kayak Neanderthal, Homo sapiens, Homo divenus segala macam. Saya nulis di buku saya itu ya. Itu udah banyak. Tapi mereka itu nggak punya cognition, nggak punya apa kayak kita ini, nggak punya ruh, nggak punya ilmu, jadi nggak bisa manage, masih bodoh-bodoh, masih kayak animasi, kayak kayak hewan masih. Bisanya cuma berburu. Lah, pertanyaan kenapa kok bukan malaikat yang disuruh turun gitu kan? Terus malaikat menjawab, qalu ada ja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menempatkan orang yang suka bunuh-bunuhan, suka menumpahkan darah, bunuh. Jadi kalau kita lihat arkeologi ya, Neanderthal, Devenus, itu suka bunuh-bunuhan memang. Ya mereka kalau ketemu, kan mereka itu bukan kayak kita masyarakat ya, rombongan keluarga-keluarga ya, begitu ketemu perang mati, akhirnya kan punah kan. 28.000 tahun lalu punah karena gaya hidupnya gitu. Artinya apa? Artinya malaikat itu ngelihat apa yang terjadi di dunia itu. Ada makhluk yang kayak Adam, kayak kita. Ya, ya, lah itu ini sebenarnya saya membaca surat ini menjadi buku saya itu karena di sini ngelihat bahwa pertama malaikat itu dia nggak bisa hidup karena dia nggak pakai pakaian kayak kita. Jadi ini pakaian nih, dia ini pakaian. Ya, terus Allah jawab ini, qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu, ya gitu ya. Jadi apa namanya, si malaikat itu nggak tahu apa Adam itu luar biasa. Jadi ada dua. Pertama, ini wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi pertama apa? Adam itu, yang kedua nih mungkin. Adam itu satu-satunya makhluk yang diajarin Allah jadi pintar. Semua makhluk termasuk malaikat itu tidak diajarin ilmu Allah. Ya, toh? Asma'a itu FLN itu Faculty of Language. Jadi bedanya manusia kayak kita dengan yang lain, kita itu bisa namanya recursion. Apa ya? Tak tak tunjukin buku saya ya. Bentar. Jadi kehebatan manusia itu kalau di istilah di science ya itu kita punya faculty of language in neuroscience. Jadi artinya kita itu bisa berpikir di dalam berpikir. Ada ya recursion namanya. Jadi itu ya hanya manusia yang bisa yang punya itu. Jadi dia bisa mengembangkan suatu informasi menjadi lebih banyak gitu. Intinya gitu. Ya. Dan dan lebih cerdas dari yang lain ya. Itu karena Allah tuh mengajarin kita. Dan itu hanya ke Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullah. Kemudian tsumma aradahum 'alal malaika. Kemudian Adam presentasi ke malaikat kehebatannya untuk menunjukkan bahwa malaikat itu
kalah sama kita. Ya, kan? Pertama kita itu diberi roh ya, diberi roh. Jadi enggak, kalau malaikat tuh makhluk roh ya. Kalau kita tuh walaupun punya fisik tapi kita diberi roh. Kalau enggak, manusia purba binatang itu nggak punya roh kayak kita. Nah, kan roh itu dari Allah ya. Itu yang bikin kita itu bisa ada emotion segala macam. Ya, terus di sini ada yang tanya, boleh ngeyel, boleh. Ah, terus kemudian waktu Yul, malaikat, ada Yul. ya monggo, Hmm, monggo. bukan ngeyel ini, tapi nanya ini benar. Enggak. Eh, Terus gimana ya? Iya, ya ini ceritanya kan, ya anggaplah cerita ya tadi ya. Ceritanya itu kan kayaknya nggak ada di saat di saat Allah mau menciptakan itu, Mhm. nggak disebutin kok langsung Adamnya langsung udah keluar gitu loh. Maksudnya gimana? Adam langsung sudah keluar, maksudnya gimana? Coba lihat di sini ayat 30. Ayat 30 ya. Ayat 30 kan baru bercerita tuh, baru Ah, merencanakan, terus ah, disanggah sama malaikat ya. ah, mhm, Terus ayat 31-nya itu Adam udah ada, mhm, mhm, ya kan? mhm. Nggak ada misalnya, oke, jadi apa kayak tidak ada jeda ya, atau gimana tuh? Oh ya, Quran tuh tidak ditulis sebagai apa kronologi. Quran itu ditulis hanya ide-ide ditaruh gitu. Karena kalau Oke, enggak. bayangkan, Taruh gini sedikit lagi. Kemudian itu waktu Allah menyatakan bahwa akan menciptakan manusia, itu hmm, kan di surga ya. di suatu tempat, bukan di surga yang kita nanti mau masuk, bukan di suatu tempat. Oh, di Katakannya suatu tempat ya, ya. an undisclosed place atau di kalau di bukan Ya, tapi sudah di ayat 30 tadi dikatakan bahwa Allah akan menciptakan manusia di bumi ardi kan. Ardi itu kan di bumi ya. bukan jailun tuh kayak mau ditempatkan gitu loh. Jadi Iya, ya jailun fil ditempatkan di ardh. bumi kan, ya kan? Ya, Nah, nah, ayat berikutnya itu kan eh, Adam ayat 32 atau 33-nya. Itu Adam itu disuruh tempatin surga kan. Ditempatin surga sama Hawa kan di situ. nah, Nah, karena melanggar di ayat 34-nya apa ya? Itu melanggar kemudian diturunkan ke bumi gitu kan. mhm, Kamu mhm, turunlah ke bumi gitu mhm, kan. mhm, Jadi tadi di ayat yang 30 tadi itu memang mhm. katakan bahwa apa namanya? Di ayat 30 itu dikatakan bahwa akan ditempatkan tadi apa di bumi ya di fil Mhm. ard. Jadi sebenarnya skenarionya itu tadi jadi sudah skenario ya itu dimasukkan ke bumi itu padahal tadinya kan di surga itu kalau nggak salah. Iya, Ya. benar-benar. Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Jadi, Iya. pertanyaan bagus. Kan, kan di bawah situ kan Adam ditaruh di bumi karena membuat kesalahan gitu kan, maksudnya gitu. Iya, iya betul. Tapi di ayat 30 tadi Pak, memang udah udah dikatakan bahwa saya akan menempatkan manusia di ya, fil ard kalau ya. nggak salah ya. Nah, iya Ini di apa di bumi. pertanyaan Ya cerdas tadinya ya. kan di surga gitu. Jadi kayak skenarionya memang skenario melalui itu ya. Ya, ya yang anak ITB ya, kok cerdas ya. Ya memang banyak pertanyaannya Enggak, banyak. pura-pura, pura-pura. Tapi Jadi saya begini, coba ini kan, tapi seperti itu kira-kira ininya, ya. Ya. makanya ada kemarin Mbak Wawo ya tanya ya, kalau kalau si Adam itu nggak bikin salah, nggak diturunin gitu kan. Tapi sebenarnya begini, benar jadi skenario udah begitu emang di surga, tapi di bumi kan. Jadi Allah itu kan yang menciptakan kita tahu sifat-sifat kita kan. Sifat Adam itu pelupa, begini begitu. Adam bakalan bikin kesalahan. Jadi waktu di laboratorium Allah yang Adam bikin itu,
itu kan perfect condition kan. Bahkan kita nggak perlu pakaian tuh, saking perfectnya gitu. Jadi digambarkan tuh kayak ada sinar segala macam. Tapi ada satu apa namanya tanaman disebut diilustrasikan tanaman yang kalau dimakan kayak racun itu loh. Jadi ngerusak, jadi tubuh Adam jadi nggak sempurna lagi. Dan Allah itu udah prediksi dia bakalan begitu. Karena benar tadi skenario begitu. Memang dia itu didesain untuk diturunkan di bawah. Tapi Allah itu kan Raufur Rahim. Allah itu sangat halus, sangat sopan ya. Jadi dia nggak semena-mena, "Oh, kamu tak turunan nggak?" Ditunggu, ditunggu dia bikin salah dulu gitu. Walaupun benar Iya. tadi udah didesain seperti itu, tapi Allah tahu ya, kita sendiri sama anak kita kan tahu, oh ini anak ini bakalan bikin salah, bikin begitu. Kita tahu kan. Apalagi Allah yang Iya. menciptakan. Jadi benar udah Iya. di skenario begitu memang. Ada yang Iya. tanya waktu itu, kenapa Adam kamu kok makan buah itu? Kalau enggak kan kita enak hidup di sana. Bukan begitu. Karena udah didesain begitu. Ini ini benar-benar saya sendiri nggak kepikir ke situ ya, Yan. Bagus itu. Nah, Mhm. ini saya kembangkan nanti di buku saya tuh. Iya. Ini udah di skenario kayak gitu, benar-benar. Iya, iya, iya. Tapi, Oke. tapi mungkin ini ya, Yul, dengan adanya peristiwa skenario itu, mungkin yang akan ditunjukkan oleh Allah itu sifat kesombongan ya, di situ ya. Kan Adam itu nggak punya, terjadi, Adam nggak punya sifat sombong. Jadi bukan, di situ kan ada kayak orkestrasi bahwa si iblis ini melakukan kesombongan gitu ya. oh, Sehingga dia ditendang dari situ dan oke. nggak tahu iblis itu gentayangan ya mungkin ya. Ya, Karena ya. lah saya kira esensinya Allah itu setelah selain skenario bahwa menunggu kesalahan Adam, di situ sekalian menunjukkan bahwa begitu hebatnya Allah marah ya dengan Hmm, satu kesombongan. betul, betul. Ya, iya betul. Jadi sebenarnya sebelum sebelum Adam diciptakan itu kan jin apa namanya? Iblis itu kan dia tuh termasuk profesor di sana, Patuh, dihormati. patuh. Ya, toh. Dia dihormati karena dia pintar tuh. Yang apa makhluk jenis iblis tuh pintar dia. Pintar dalam apa tak level mereka. Ya, toh. Jadi dia udah biasa dihormati gitu kan. Kemudian Allah menciptakan dari tanah. Dia kan dari dia pikir kalau dari api itu kan hebat gitu ya. Dari tanah yang dia bilang itu jelek itu disuruh nyembah dan pinter lagi, lebih pinter. Nah, itu benar Saukat benar. Jadi itu nge, apanya buka wadi kalau bahasa Jawanya yang buka wadi si iblis itu yang sebenarnya dalamnya jelek itu kan. Ya ta? Terus dia disuruh nyembah, dia nggak mau, dia bilang saya dari api, dia dari tanah ya segala macam. Sombongnya keluar begitu. Memang benar. Jadi eh, apa namanya? Kayak kalau di alibi ya, kalau dari di pengadilan itu kan alibi harus harus ada bukti, bukti kesalahan, bukti kebenaran itu ya seperti itu benar skenario kejebak gitu loh apa? Syaitan tuh kejebak dia, kesombongan Ya. keluar. Ya dah benar-benar. Aku ini Yoyon sama Saukatnya anak ITB ya, Pak pinter ya. Bukan dulu ya, pernah dulu. Sekarang udah lupa. Iya ya, bagus bagus kok. Pertanyaan bagus kok. Ada lagi? Ya. Iya, Oke, kan jadi itu akhirnya dicontoh ya sama beberapa intelijen tingkat tinggi ya. Jadi mereka menciptakan suatu action di mana musuhnya ini biar buat kesalahan dan bisa nah, dijadikan alibi untuk menangkap gitu. Kan terjadi nih di Indonesia terjadi nih sekarang. iya setting ya kayak CIA segala Di macam. setting ya, setting. Ya, kalau Allah settingnya itu bukan kayak gitu. Allah setting dari nature kita kan, dari nature kita. Hmm. Makanya Adam itu kan disebutkan di Quran itu pelupa dan lemah. Disebut lemah loh. Hmm. Jadi lemah pendiriannya. Adam itu lemah, itu disindir Allah dia Adam itu nggak kuat pendiriannya. Dia diiming-imingi sama iblis apa coba? Kamu kalau makan ini, kamu jadi raja, kamu hidup selamanya, Hmm. gitu kan, dibohongin gitu kan. Lah padahal Adam itu kan apa masih innocent ya. Dia tuh Iya. dia mikir semua orang, semua iblis, semua makhluk itu jujur kayak dia gitu.
Makanya dia diomongin dia percaya aja. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Jadi dia masih lugu sekali. Kayak anak kecil ya, diomongin ini oh, terus dia makan gitu. Padahal udah dibilang Allah jangan deketin itu apa gitu. Nah, dia makan itu ngerusak apa tubuhnya sehingga terus apa ya proteksi dari ininya hilang kan terus dia akhirnya cari daun-daun untuk nutupin auratnya segala macam itu. Akhirnya artinya bahwa dia turun apa namanya ya ke perfectnya itu turun akhirnya dia harus turun ke bumi kayak kita ini. Ya begitulah. Nah terus tadi kenapa malaikat ya itu karena malaikat tuh nggak punya DNA kayak kita ini. Ini kan pakaian sebenarnya. Ini pakaian nih. Makanya Allah itu adil ya. Jadi sekarang ada orang yang dilahirkan cacat, dilahirkan buta, dilahirkan laki perempuan, dilahirkan tinggi, besar, apa ganteng, jelek. Itu cuman pakaian nanti dilepas. Bentuk kita nanti di akhir kalau guru saya bilang itu tergantung dari amal kita. Kalau amal kita baik semua itu besar-besar dan indah gitu. Kalau yang kafir jelek-jelek itu kecil-kecil keinjek-injek nanti katanya gitu. Jadi jangan dibayangkan kita kayak kita sekarang ini. Ya, kalau Saukat merasa ganteng, belum tentu di sana ganteng Saukat. Enggak merasa. Ya, Emang benar. walaupun disemir, nah nggak bisa di sana rambut disemir. Ya. Jadi, Iya. ya, yang bisa benerin tuh nanti hati. Nanti kita masuk ke ya, jadi kita masuk. Oke, sekarang kita masuk ke hati ya. Tapi sebelumnya ini Pak Tony mana nih? Oke, sebelum masuk kita ke hati, kita ini deh. Secara cepat kita scan ini. Ini kan Pak Tony minta, Kang Tony minta urutan yang dari aslinya kan, Imam Maulid. Dia aslinya begini nih. Kalau buku saya rubah, tapi dia aslinya begini. Jadi dia intinya dia begini. Dia menjelaskan kalau penyakit ini diurutkan dari apa namanya? Dari mulai penyakit dalam mau keluar kayak penyakit tersembunyi kayak niat yang rusak atau berlanjut kepada penyakit tampak kayak ghibah, marah. Terus dari halus, jadi ini harus ini dianggap ria, suma, ujub, ya ta? Ini halus, takabur itu halus. Halus kayak itu menjadi ghibah atau marah yang kita bisa lihat kata orang marah kalau. Tapi orang ria itu kan susah dilihat. Ya. Terus dari pribadi ke sosial penyakit yang merusak diri, lalu penyakit itu kalau diteruskan menjadi merusak orang lain, ya gitu. Terus penyakit akar-akar seperti cinta dunia, harta, jabatan itu kalau diteruskan menjadi hal-hal yang apa namanya merusak. Terakhir ini penyakit yang menuju ke nifak, kayak nifak sendiri itu. Kita secepat ya, kayak ria itu definisinya berbeda agar dilihat manusia. Udah ngerti ya kayaknya. Jadi gejalanya senang dipuji, ya itu, wah Kat kamu ganteng, wah bingung ya. Terus obatnya ini ikhlas, ikhlaskan niat. Terus cari nama, ingin amalnya didengar orang, suka cerita amal sendiri, jaga rahasia, niatnya lillah gitu. Bisa di-share, Syul? Udah. Share itu. Maksudnya di-share di ini di apa? Bisa ya? Ini udah share ya? Udah saya kasih di ya, tapi nanti saya sadar kasih lagi. Ya, Itu oke, oke. udah di share kok ini di grup. Iya, saya belum. Ya baru, ya udah, oke. Jadi ini kita cepet secepatnya ya. Ada yang mau baca nggak ini? Jadi kayak ujub ya, kagum diri, bangga dengan wah, saya paling pinter nih, saya paling hebat gitu ya. Jadi selalu ingat kalau saya ngomong ke anak-anak saya, kalau kamu mencapai sesuatu itu bukan kamu ini, karena Allah memberi kamu. Gitu loh. Itu kayak saya bilang yang ayat 19 di Al-Mulk tuh, awalam yaro ila toiri fauqahum sofati wa yakbid ma yumsikuhunna ila rahman innahu bikulli saim basir ya ta? Intinya kalau kamu lihat burung itu dia mengembangkan mengepakkan
Kemudian ma yumsikuhunna ila rahman, mereka bisa terbang. Itu karena Allah yang bikin terbang. Jadi artinya kalau kita berusaha kemudian kita berhasil, itu bukan karena kita pinter, karena Allah yang membuat kita berhasil. Makanya selalu ingat semua karunia Allah. Kalau kita punya sifat kayak gitu, kita nggak akan menjadi ujub. Kita bisa bebas dari penyakit yang halus ini, ujub, ya. Kemudian sombong, takabur. Takabur bukan yang itu ya, tapi yang takabur, yang merasa lebih tinggi dari orang lain, meremehkan orang lain. Jadi obatnya adalah low profile aja. Ya, low profile aja. Ingat kita itu dulu kayak apa gitu. Ya toh, ya Kat, dulu kamu kan waktu itu apa? Jualan pakai sepeda gitu kan ya. Ingat kayak gitu. Saya selalu pakai saukat soalnya dia nggak marah kalau tak eledek gini. Hmm. Ya, terus Enggak, sebenarnya yang paling susah dihindari itu adalah iming-iming ya. Iming-iming itu tanpa sadar kita itu menerima dengan tujuan bahwa dia akan lebih baik dari yang lain. Itu selalu terjadi bawah sadar ya. Misalnya saya diiming-iming, kan yuk ke Amerika aja, nanti di sana ini. Nah, saya berpikir langsung, wah kalau saya di Amerika saya berarti lebih hebat dari yang lain nih. Dari Yoyon oh, misalnya gitu. nggak ke Amerika. Nah, mungkin itu ya, itu tanpa sadar loh itu, tanpa sadar tuh. Ya, 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 ya. Itu termasuk Iming-iming itu apa ya? Di iming-iming itu apa angan-angan ya itu, dalam angan-angan itu. Kayaknya ada nanti angan-angan. angan-angan? Ya, angan-angan yang, iya, 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 angan-angan ini angan-angan panjang atau nanti ada tuh. Itu juga godaan setan itu kalau diturutin jadi ini, jadi penyakit hati. Nanti nanti kalau sudah ini masuk ke hati yang sehat tuh nanti jelas. Ternyata jantung ini ya itu luar biasa. Yang tempatnya kolbu ini, kalau kita bilang hati ya, penyakit hati itu bukan hati liver ya. Hati itu kolbu. Kolbu itu tempatnya di jantung. Ternyata jantung itu lebih hebat dari otak, dari sistem nerve-nya ya, sistem dari ini sarafnya. Oke, kita lanjutkan hasad iri. Tidak suka orang lain dapat nikmat. Wah, enak ya lu belum belum pensiun gua udah ini. Oh, gitu. Ya diterima aja, pensiun ya pensiun gitu. Gelisah lihat orang lain seneng gitu. Kat, kamu setahun berapa? Wow, dulu aku setahun 1 miliar. Nah, terus saya iri enggak. Doakan aja gitu. Terus dendam, menyimpan kebencian lama, susah. Ada yang mau nerusin nih? Kat, terusin Kat. Saya capek mau cak. Nomor piro? Nomor Haus pitu. ujian jabatan ya. Ya, pitu ya. Haus pujian dan jabatan. Ingin dihormati, marah bila diremehkan. Ingat kehormatan sejati dari Allah. Nah, betul. Akar ini maksudnya apa? Akar. Akar dari penyakit nih. Ini semua yang tulisan. Oh, ini akarnya ya. Ya. Okay. Ini bisa menurunkan penyakit yang lain kalau punya apa tadi ini. Cinta kedudukan, cinta harta, kikir, ini jadi akar semua nih. Kalau diterusin nanti jadi apa? Merembet. Terusin Kak. Berlebihan cinta harta dunia. Kikir sibuk kumpulkan harta, perbanyak sedekah dan zuhud. Ini obatnya. Perbanyak sedekah ya, perbanyak sedekah dan zuhud. Memang akhirnya ini ya, Yul, terjadi seperti kaum salaf gitu ya. Karena dia untuk menghindari ini, itu kan berhubungan dengan harta dunia ya. Akhirnya dia menghindar ya. Menghindar secara total kan orang-orang salafi itu. Itu apa ini alasan mereka itu? Karena dia mungkin nggak tahan ya melihat dunia. Kita terus terang kayak kita ini nggak tahan masih pengen meskipun merasa saya nggak cinta jabatan. Tapi kita mengharap semua itu. Harap semua. Ya kayak anggota DPR yang punya
rumah 19 yang rumahnya di itu Zarah itu kan wah luar biasa ini. Hmm. Mobilnya itu itu penyakit hati itu, akar itu. Bahkan dia pasti Iya, iya. pasti ngerjain yang lain-lain yang lebih buruk karena ini akar nih. Oke, terusin Kat. Iya. Enggan berbagi harta. Enggan berbagi harta. Kira. Sulit keluar zakat, biasakan memberi sedikit demi sedikit. Oh, ini adalah akal. Oh, jadi mungkin apa ya, kita pembelajaran kita itu meskipun sedikit kalau ke masjid masuk gitu ya. Ah, itu Nggak pelit. usah banyak-banyak tapi rutin. Itu pelit kalau kalau zakat itu kan 2,5%. Jadi kalau kamu 1 miliar setahun berarti kamu harus 25 juta minimum. Ya kan? Hmm. Gitu. Iya, 2,5%. Nah, yang saya pikirkan tuh zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu kadang-kadang orang pakai mobil mewah, enteng tas kresek 2 gitu cuman ya. Ya. Itu heran juga kalau saya ngasih. Biasa dulu saya di Al-Azhar ya kalau ngasih waktu masih anak-anak di sana. Itu Yul, ada yang mobil BMW, dia itu bapaknya nenteng kresek gitu loh, kresek 3, kresek 4. Artinya dengan Allah kan itu minimal kan, fitrah itu kan minimal ya, boleh aja itu 5 kilo atau 10 kilo kan boleh ya, Iya, 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 minimal itu, minimal itu. minimal ya. Jadi orang cenderung untuk ngambil yang Tapi, minimal. tapi kadang banyak orang lupa bahwa zakat itu hak orang lain, hak-hak orang yang nggak punya. Iya, Jadi kalau kita bayar zakat, kita itu sebenarnya belum sodakoh loh. Itu banyak orang yang iya, lupa. iya, iya. Kita zakat itu bukan, wah aku udah ngeluarin ini. Belum, itu baru menggali 1/40 ya, 2,5. Menggugurkan kewajiban ya. Ya, untuk orang yang, ini kan untuk orang miskin. Tapi dia belum sodakah. Yang disebut di Quran sedekah itu di atas zakat. Ada pasti banyak orang yang zakat aja dia nggak bayar. Artinya hak orang lain, hak orang yang nggak punya, dia emplok juga itu. Padahal kalau yang benar itu dikeluarin dulu 2,5, baru nambahin untuk sodako. Yang itu yang dianjurkan yang membuat pahala besar itu sodakohnya itu. Kalau zakat itu kewajiban gitu ya. Jadi gitu. Oke, siapa yang mau nurusin lagi ini? Mustari, Mustari. 10 nih, mulai 10. Suaranya hilang. 10 ya. Rakus, Tamak, Zuh, Zuh. Ini mulai ini apa ini? Oke. Ki selalu ingin lebih. Punya rumah satu, pengen dua, dua, pengen tiga, akhirnya punya 19. Buat apa rumah 19? Ada mobil Porsche segala macamnya. Jadi obatnya itu latihan syukur, bersyukur. Apa yang kita punyai, ya toh? Ya kayak Saukat punya istri 2 udahlah Kat, jangan lagi tambah gitu. Yul, Ya, Yul, ya. aku rasanya sulit itu. Aku sering sebelum ini aku sering melakukan misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, banyak Mhm, lah ya. mhm, Eh, Padahal padahal kan sudah sholat, sudah apa gitu ya, relatif lah ya. Dan umur sudah sebegini, tapi masih melakukan nomor 1, nomor 2, nomor 3 mhm, gitu. Ya mhm, kayaknya ini eh, kalau lihat obatnya gitu kan, kayaknya merasa aku juga sudah ikhlas sih sebetulnya. mhm, mhm, Tapi tapi tetap melakukan satu gitu ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Rasanya mhm, juga sudah menjaga rahasia amal, sudah ini, tapi kadang-kadang melakukan nomor 1, nomor 2, nomor mhm, 3, kadang-kadang gitu ya. Jadi mhm, kayaknya sih mhm. suaranya cut, apa ya, cut potong-potong. Ya.
Ya, betul. Memang Yayan, makanya nanti kalau ini kan baru scanning ya. Nanti kalau sudah masuk ke dalam, kita belajar untuk membedakan dari sebenarnya kan semua kan berawal dari lintasan yang kayak Mustari yang tanya dulu itu. Dan dari situ kita jaga. Memang kalau lagi lintasan, wah pengen pamer kan itu belum dosa kan. Nanti kita belajar. Jadi kita nanti belajar tiap penyakit ini untuk mewaspadai supaya nggak berkembang. Memang masalahnya manusia itu kan eh, namanya insan. Insan itu pelupa ya. Kita tuh dan setan itu sebenarnya ya kan nggak ikhlas kita itu masuk surga ya. Jadi 25 ini akan disodor-sodorin ke kita terus setiap saat. Setan itu kan dia dari depan, belakang, dari samping, kanan, kiri gitu kan. Jadi dia siap ngelihat gitu. Jadi nggak apa-apa asal kalau pamer itu jangan sampai menjadi pamer bener. Jadi kalau lintasan-lintasan itu astagfirullah gitu kan. Waktu itu kan kita belajar itu. Nanti setiap kita pelajari ini. Bagaimana Yul, hmm, aku punya ide kayaknya. hmm, Ini tolong ini dikirim yang halaman ini dikirim PDF-nya. oke. Kemudian kemudian nanti saya print, saya simpen di apa ditempel di dinding gitu. Ya, Jadi ya. saya lihat, wah, kayaknya ini untuk menyadarkan. Jadi Betul. apa namanya kalau eh, misalnya saya kalau kalau misalnya secara teori kan misalnya ria ya, ria eh, ikhlas niat, sembunyikan amal. Rasanya saya sudah melakukan, tapi kadang-kadang saya ria juga gitu. Betul, Jadi betul. kayaknya sih memang harus dilihat, oh ini tuh, oh ternyata ria itu penyakit hati gitu. Ini jadi oh ini obat. Jadi ada hanya penyadaran aja sebetulnya. Mungkin Betul. kalau dengan kita mendapat apa namanya eh, punya paling tidak mungkin sebulan lah saya pasang di dinding gitu. Saya Ya, lama-lama oh ya 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 sudah hafal gitu udah mungkin ya relatif gitu ya. Mungkin nanti itu aja mungkin nanti tolong di-share itunya apa namanya PDF-nya nanti tuh saya kasih yang di high high resolution di PDF yang untuk ini supaya ya bagus. ya 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 nanti di apa namanya saya print nanti saya untuk paling tidak saya lah saya Saya bagus. karena Mhm. rasanya sih orang-orang kan sudah merasa lah ya termasuk saya termasuk Ya, terutama saya merasa sudah melakukan mengamalkan sesuatu gitu. ya, Ternyata Mas. ternyata banyak bolongnya juga gitu. Ternyata kalau lihat dari sini ya. Makasih. Betul. Makanya ini Imam Maulid itu luar biasa. Dia bisa makanya diikutin oleh banyak sekali ustadz-ustadz itu karena dia cover semua dari akar halus gitu. Nah, ya makanya ini butuh mungkin setahun nih untuk kita untuk insya Allah untuk katam ini ya. Tapi jangan tergesa-gesa. Oke deh, sekarang kita mulai yang usulan Pak Dewa dulu. Kita mulai dari referensi yang sehat dulu ya, hati yang sehat, ya ta. Jadi yang lepas dari penyakit-penyakit itu, ya ta. Kalau ini saya sarikan dari buku Imam Maulid yang aslinya ya. So dia mulai dari ya di dalam namanya Matarab Al-Qulub, jadi hati yang sehat atau hati yang bersih gitu ya. Hati ditempatkan sebagai titik mula karena semua itu berasal dari hati, ya dah. Jadi fokusnya dia bilang ada tiga: rendah hati di hadapan Allah, ya dah. Kita itu apa namanya sopan di depan Allah ya, menundukkan keinginan pribadi demi kehendaknya. Selalu selalu kalau kita apa kan Bismillah atas nama Allah gitu kan ya. Ya toh. Serta membiasakan diri dengan sikap tawadhu, pasrah, dan jauh dari kesombongan. Ya, tiga ini dipegang dulu. Jadi kalau Yoyon bilang mau latihan tuh ini diikuti ini bagus kok. Ya kita takutlah pada Allah gitu loh. Allah tuh seneng kalau kita takut pada Allah. Takut bukan kalau takut ke sesuatu selain Allah tuh kita lari darinya. Tapi takut ke Allah tuh justru kita pengen deket. Bedanya tahu kan? Ya terus
Jadi seluruh tubuh mengikuti keadaan hati. Jadi Rasulullah SAW kan bilang, jika hati baik maka seluruh tubuh pun baik. Ya, nanti kita lihat 3 menit video ya mengenai hati. Hati itu kalau maksud kita kolbu. Kolbu itu tempatnya di jantung, bukan di liver ya. Nah kita lihat jantung itu ternyata dia tuh lebih canggih dari otak. Ya, itu dalam surat Asy-Syu'ara itu Allah menjelaskan bahwa apa namanya ada jangan terjebak pada kekuasaan atau kepemilikan, ya. Terus karena sukses sejati justru ada pada kebersihan hati. Jadi kalau Quran ngajarin, kalau kan tahu sukses tuh wow, sukses tuh jadi gubernur, jadi bupati, rumahnya banyak. Kalau di di dalam kacamata Allah ya, di dalam Islam itu sukses itu kalau kita punya hati yang sehat, artinya kebersihan batin. Ya itu jadi kita berlomba-lomba sukses itu berlomba-lomba untuk punya qalbus salim, hati yang bersih. Ya itu syarat mutlak dari kesuksesan dunia akhirat nih. Gitu. Sukses dunia boleh itu cuman sebagai ini aja. Nah, sekarang sebelum masuk ini ya. Jadi dari sains itu ternyata yang namanya hati atau kalbu yang di jantung itu luar biasa itu. Ya, sekali lagi hati ini di sini adalah kalbu ya, yang tempatnya di jantung. Itu ternyata dia punya kecerdasan tinggi. Coba sekarang saya ini ya, saya tunjukin apa namanya videonya ini ya. Bahasa Inggris, tapi eh, ada terjemahnya nih. Sebentar ya, kita lihat ya. Did you know that your heart has an incredible, unique intelligence unto itself, or that it has a significant influence on our perceptions, emotional experiences, and higher mental processes? And did you know that the heart can actually sense your emotional response to an event before the event has occurred? You may have instinctively felt that the heart was so much more than a blood pump, but science has actually confirmed it. Researchers discovered that the heart has its own intrinsic nervous system that sends a lot of information to the brain, affecting the way we feel, think, and perceive. In fact, the heart actually sends more signals to the brain than the brain sends to the heart. Scientists refer to this as the little brain in the heart. But don't let the diminutive name fool you. The heart brain can act independently of the brain in your head. Its neurons have long-term and short-term memory and extensive sensory capacities. The heart and brain communicate with each other in a complex dance. As we experience emotions through the day, our heart rhythm patterns tend to reflect how we're feeling. This information is monitored by the emotional centers in the brain, where they are then perceived as feelings of fear, anger, joy, appreciation, etc. When we get bogged down with stress, worry, impatience, information overload, or indecision, the heart's rhythm has a jagged and irregular pattern. The resulting disorder or incoherence in the nervous system creates noise or static that in essence causes the neurons in the brain to get out of sync, resulting in impaired mental functioning or cortical inhibition. We can feel energy drained with more mental fog, making it difficult to focus, remember things, listen deeply, and make clear decisions. However, on the upside, when we experience feelings like love, kindness, appreciation, or compassion, it creates a smooth, coherent heart rhythm pattern. This has a calming and balancing effect and creates more harmonious cooperation between the heart, brain, and hormonal system. This not only improves how we feel, but also our ability to think clearly. We can see creative solutions to problems and more easily discern intelligent choices and decisions. This is cortical facilitation. The good news is we don't have to wait until we happen to feel good to experience this uplift.
We can choose to create it ourselves. Research shows that when we practice activating positive heart qualities, care, cooperation, forgiveness, etc., it has a carryover effect that increases the overall baseline of coherence in our system. So we have more resilience during stressful experiences and can more easily maintain our poise, confidence, and self-security when challenges arise. This is the intelligence of a coherent heart. We offer many. Oke, ya. Jadi ternyata hadis Rasulullah SAW itu tadi itu akurat sekali. Itu tadi video itu adalah terjemahan dari ini. Jika hati baik segumpal darah ini ya, maka seluruh tubuh baik. Ternyata hati, kolbu yang ada di jantung itu, kalau kita punya hati yang sehat, bagus, nggak ada penyakit 25 itu kita luar biasa. Dari fisik, dari mental, dari semuanya. Contohnya begini, kalau kita sedih atau kita marah, kan otak kita kacau kan, gitu. Kita nggak bisa fokus. Toh. Jadi memang benar kalau hati itu ngontrol otak. Jadi kalau bayangkan kalau kita punya hati yang sehat, itu hidup kita akan sehat. Tapi kalau kita punya penyakit 25 itu, walaupun 1, 2, apalagi akarnya, ya jadi sakit. Nanti nggak? Coba sampai di sini ada yang tanya nggak? Ayo ITB, ngeyel. Nah, tapi gini, Yul, dalam kehidupan ya, contohnya seorang pejabat ya, dia masuk ruangan aja, itu dengan bukan pejabat, itu perbedaannya luar biasa gitu. Jadi ada satu penghargaan ya dari masyarakat dengan adanya jabatan dia gitu, sehingga orang mencari jabatan itu untuk kenyamanan dia. Contohnya pada saat dia datang di seminar, dia duduk paling depan, yang lain nggak dikasih kue, dia dikasih kue, dikasih ya. Sehingga achievement dari semua manusia ini pengennya dipuji, pasti. Meskipun itu salah satu penyakit hati ya. Dan itu nggak bisa dihilangkan kecuali orang yang yang udah masuk di makrifat dunia dan hakikat makrifat macam-macam gitu ya, yang memang mereka itu sudah nggak perlu dipuji, nggak ingin dipuji, nggak ingin barang mewah, nggak ingin apa-apa lah. Untuk mencapai ke situ itu yang seperti Yoyon bilang ya, susah itu meskipun kita sadar bahwa itu, tapi untuk menghilangkan totally gitu susah ya. Mungkin pelan-pelan sampai kita udah tidak membutuhkan apapun penghargaan dari orang lain, dalam arti apresiasi jabatan, apresiasi kekayaan, apresiasi mobil mewah, rumah besar, macam-macam lah yang bentuk apresiasi itu ya. Nah, untuk keluar dari situ itu saya kok berpikir ya, kenapa ada salaf gitu. Orang salafi itu kan udah nggak butuh itu gitu. Meskipun hidupnya dia ya mungkin bajunya satu itu aja gitu ya. Enggak kayak gitu. Rasulullah nggak ngajarin kayak gitu. Jadi sebenarnya itu akarnya itu harus lihat akarnya, sahabat. Jadi seperti tadi kan cinta dunia segala macam. Jadi Oke. Saya tahu kebingungan Saukat ya, karena kita kan belum selesai ini ya, penyakit hati. Sebenarnya kalau kita nanti udah paham benar, hal-hal sepele kayak pengen dipuji itu nggak ada itu nggak ada itu, nggak akan menyentuh kita. Jadi kita nggak ada itu keinginan di situ. Nanti makanya saya bilang, tolong dalam mempelajari yang 25 ini, kita jangan tergesa-gesa. Kita masukin setiap poinnya. Karena kalau ini kita udah benar-benar masuk ke kita nggak ada tuh kayak yang diceritakan Saukat tuh nggak ada tuh. Kayak pengen di ini tuh nggak ada. Karena apa? Kita selalu connect ke Allah. Dan kemuliaan itu dari Allah. Ngerti nggak? Segala kehormatan, kemuliaan itu Allah di dalam surat Munafik juga gitu kan. Jadi kalau kita trust Allah, kita dekat dengan Allah, itu semua itu nggak ada itu. Jadi kalau saya gambarkan begini, kayak
eh, apa wheel itu ya, apa roda itu kan. Semakin kita jauh dari pusat, itu kan semakin apa kacau kan. Yaitu setiap pergerakan dia ini kayak diontang-antingkan gitu kan dunia. Tapi kalau kita ke tengah, dekat dengan Allah. Ini muter kayak apa di tengah itu tetap diem kan. Jadi pelajaran kita adalah kita menuju ke Allah. Jadi kalau kita nanti nggak punya udah berhasil nggak punya penyakit hati, kita sehat, itu nggak ada tuh yang diceritakan Saukat. Zaman Rasulullah itu sahabat yang kalau disuruh memimpin apa, dia pada takut. Kalau sekarang kan rebutan ya, wah pengen jadi ini itu. Kalau udah karena apa? Sebenarnya jabatan itu adalah amanah yang nanti di akhirat di ini bukan hebatnya ini di sana itu jauh. Kalau orang hatinya udah bersih itu jauh dari keinginan dipuji sekali itu jauh sekali. Ya, makanya pelan-pelan deh. Jadi tapi intinya hati yang sehat itu menjadi rumah bagi niat, nurani, ketulusan, ya toh. Tapi kalau hati sakit itu ya dipenuhi dengan kesombongan, iri, rakus, munafikan, akhirnya merusak kita sendiri. Ya toh. Ya orang yang hatinya sakit itu kan kita lihat tuh hidupnya omongannya aja udah nggak enak gitu kan ya. Tapi kalau orang yang hatinya baik itu dari omongan, dari ini itu enak kita. Ya, toh. Makanya kan di Al-Quran disebutkan eh, bahkan Nabi Ibrahim juga berdoa supaya lebih didekatkan, connect ya ke orang-orang yang baik ke ini ya kan. Karena lingkungan juga apa namanya lingkungan apa namanya persahabatan itu juga hati-hati ya kita jangan asal aja kumpul ke orang yang kira-kira merusak jangan kita di dianjurkan untuk apa namanya mendekati nanti ada di di buku apa Maulid Imam Maulid itu bagaimana kita menjaga itu lebih banyak dekat ke orang yang pintar yang baik gitu supaya kita terimbas jangan sembarang ngambil teman gitu karena hidup tuh kita bisa memilih kan ke sana ke kiri ke kanan A B C D itu kita makanya kita milih yang baik ya tak gitu udah sekarang sesi tanya jawab aja deh ini karena ini udah saya kirim nanti pesannya nanti saya kasih yang PDF yang bagus supaya bisa dilihat. Oke, sekarang boleh tanya Ya, terima jawab. kasih. Hmm. Ya, ya gitu. Jadi intinya sekali lagi 25 ini banyak. Satu aja kita mungkin kedodoran ya. Ya, dah. Makanya jangan tergesa-gesa nanti kita mulai kita pakai ini deh. Pakai bukan pakai buku saya, pakai buku aslinya deh. Kita nanti mulai dari pamer, nanti ke dalam Ya, ya, ya betul. Saya setuju, Yul. ya. Jadi kalau Kadril jam. bagi saya, halo, Hmm, boleh ya. ya, boleh. Boleh. Kalau bagi saya untuk jangka pendek ini paling tidak tadi saya meningkatkan literasinya. Jadi Hmm, dengan literasi itu misalnya saya dengan dikirim PDF saya ada tahu ada ternyata ada 25 minimum lah ya hmm, ini 20 minimum itu paling tidak mengamalkan melaksanakan 25 aja udah bagus ini gitu kan. ya Jadi betul. contoh misalnya nomor 16 ya. Nomor 16 itu angan panjang. Saya lihat ke sananya itu kan seolah-olah kita tuh merasa akan hidup panjang gitu loh ya. Hmm, Kalau kira-kira gitu ya Pak Yul ya. hmm, Yul. hmm, Ya, jadi kita harus tetap bahwa kita umur ini tidak tahu lah kapan walaupun kita merasa sekarang sehat maksudnya itu merasa ini kan nggak boleh begitu berarti arti kita tetap harus nomor ya, 16 itu kita harus mengingat bahwa setiap saat kita bisa eh, terjadi apa-apa sesuatu yang jelek lah gitu ya betul betul. atau sampai meninggal seperti itu. Jadi memang target pertama ini memang sebelum misalnya nanti kita membahas isinya, tetapi awal-awal ini mungkin melihat paling Cara tidak atau itu apa poin-poin utamanya lah gitu ya. betul Walaupun betul. isinya, tapi paling tidak utamanya aja oh gitu maksudnya kira-kira seperti itu.
Mungkin Makanya itu target saya pertama, seperti itu. saya kasih kiasan begini, kalau kita mau masuk ke medan perang, kan kita harus belajar medannya dulu kan. Nah ini medannya dulu nih. Ada 25 musuh kita, kita tanya, oh musuhnya ini satu sampai dua ini. Lah kemudian kita nanti masuk ke dalam satu-satu kita lihat bagaimana kita melawan musuh-musuh ini. Tapi kita harus tahu, oh ini 25 musuh kita ini yang harus kita perangi gitu. Karena untuk membersihkan hati itu disebut Rasulullah SAW, anu apa namanya, eh, setelah pulang dari perang Badar ya, perang apa? Badar ya. Itu Rasul bilang, wah kita akan apa jihad besar dari jihad kecil. Makanya apa sahabat-sahabat kaget kan, wah perang apa lagi Rasulullah, padahal kan waktu Badar itu kan mengerikan kan, jadi cuma 300 orang lawan 1.000 yang bersenjata. Tapi Rasul sendiri ini baru jihad kecil. Jihad besarnya itu apa, ternyata dijelaskan Rasulullah itu melawan diri sendiri, artinya melawan penyakit-penyakit hati ini. Ini jihad, ini jihad. Jadi oh gitu Pak Dewa, monggo. Ya, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Mas Yuli dan teman-teman. Ya, saya sudah dengar banyak tadi dan menarik apa yang disampaikan Mas Yuli, Mas Saukat juga. Nah, tadi saya membaca tadi bahwa hati itu bukan hanya tempat rasa, tapi menjadi tempat kecerdasan moral. Ya. Nah, kalau bicara kecerdasan ini, pertanyaannya, apakah ini hasil dari satu ajaran, ya, proses pengajaran, ya, sehingga mencapai satu kecerdasan moral, ataukah sudah given by design oleh Allah gitu ya. Sementara kalau kecerdasan ilmu di otak kita itu kan hasil dari proses latihan, hasil proses dari kondisi gitu. Nah, yang berkaitan dengan kecerdasan moral ini, yang katakanlah itu di hati posisinya, itu apakah hasil dari proses pengajaran atau sudah given gitu ya? Kira-kira ya. Itu, matur nuwun. Pertanyaan bagus sekali. Memang apa namanya susah dianui, tapi itu benar. Jadi ini bukan given. Makanya disebut Rasulullah SAW itu jihad. Jihad itu sesuatu usaha yang keras kan. Jadi tadi disebutkan jadi untuk kecerdasan moral ya. Kalau kecerdasan pikiran kan kita bisa, kalau Imam Ghazali bilang kalau orang cerdas itu bisa membedakan dari, bisa melihat perbedaan dari kesamaan dan bisa melihat kesamaan dari perbedaan. Jadi dia bisa ngelihat benang-benang merahnya gitu ya. Juga kalau untuk moral ya itu juga seperti ini ya. Kita nanti kalau memang hatinya bersih udah itu bisa tahu, ini bahaya ini. Ini termasuk tamak, ini termasuk ini. Itu kecerdasan, itu enggak given itu. Itu harus belajar. Ya, seperti juga kita belajar matematik, itu kita harus belajar. Makanya setiap hari kita tuh belajar untuk membersihkan diri, ya termasuk sholat segala macam itu untuk ke situ. Jadi kita kepekaan kita itu enggak given, enggak. Memang fitrahnya waktu lahir segala macam kayak sampai umur berapa ya, umur 14 segala macam itu masih murni. Tapi setelah itu enggak, kita harus fight. Karena apa? Karena setan itu selalu pengen melencongkan kita. Jadi kesimpulannya bukan. Jadi kecerdasan moral itu kita harus belajar, harus tahu. Dan alhamdulillah kita punya tuntunannya, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi bukan ngarang-ngarang sendiri. Ngerti nggak? Jadi kan kalau kecerdasan moral itu ini masuk apa dosa atau enggak, ya toh, baik buruk dosa enggak itu kan bukan kita yang menentukan toh. Ngerti nggak?
Jadi kita harus ada ininya. Kalau Imam Ghazali bilang kalau kita mau ngukur, kita tuh perlu tara, perlu kayak penggaris loh yang ada sentimeternya kita gitu. Jadi kalau kita ngukur nggak pakai itu, kita nggak tahu ini 1 meter atau 2 meter, nggak tahu. Jadi kita harus refer back ke Quran dan hadis. Jadi kecerdasan moral yang berdasarkan Quran dan hadis. Itu jadi Allah tuh sebenarnya menggampangkan kita. Jadi kita nggak perlu invent terus. Kita ngikutin aja Quran hadis gitu. Mau diteruskan monggo? Tangannya masih Ya, gini. terima kasih Mas Yuli. Ya. Silakan yang lain. Oh, oke. Ya, kira-kira gimana Pak Dewa, udah jawab atau masih ada ganjelan masih? Sudah ketangkap bahwa memang harus dilatih ya. Oh ya, Dan kalau dilatih misalnya mau dipanjangin sedikit, itu apakah kita belajar kecerdasan pikiran ya terhadap di otak dulu, ataukah belajar moral dulu, atau bersama-sama? Katakanlah kalau ini diajarkan, katakanlah gitu ya, itu mana duluan dan atau bersama-sama gitu ya. Kalau Terima kasih. dari hadis Rasulullah itu dari hati dulu kan. Jadi kalau hati kamu baik. Jadi artinya kita dari hati dulu, dan Imam Maulid juga bilang semua harus berawal dari hati, ya ta? Bermuara berujung dari hati, ya ta? Dan juga dari video tadi juga disebutkan kan bahwa hati itu sebenarnya ngontrol otak. Kayak contohnya gampang tadi kan. Kalau kita dalam keadaan marah atau sedih, pikiran jadi kacau kan. Jadi ya. Jadi kalau kita bisa ngontrol hati, ya itu lebih gampang untuk ngontrol otak yang lain-lain. Otak itu sebenarnya kan hanya untuk ngontrol apa ya, action segala macam ya. Kalau hati itu ngontrol niat, ngontrol itu tuh lebih sumbernya gitu, kayak softwarenya gitu. Dan ingat ya, dalam kita belajar, berusaha, itu sendiri yang mengenerate amal. Ngerti nggak? Jadi gini, saya selalu ngomong ke ke anak istri saya. Kenapa Allah tuh bikin kita itu nggak gampang mencapai sesuatu, harus susah. Ngapalin Quran susah, ini susah. Kenapa? Karena itu didesain Allah supaya kita itu generate amal. Bayangkan kalau kita tuh semua gampang, ya baca Quran langsung apal semua. Amal kita jadi sedikit. Amal tuh ngoyo kita loh, ngoyo kita, jihad kita. Itu yang dihitung detik per detik di akhirat nanti. Yang generate amal, yang saya dari mula-mula ngaji ini saya kasih tahu bahwa nanti yang amal soleh itu kayak kita ngecat baterai drone tuh ya. Kalau kita colokkan di ini supaya di charge baterainya bisa terbang. Kalau nggak di charge kan nggak bisa terbang. Jadi sebanyak-banyaknya kita ngumpul amal itu yang nanti untuk di akhirat. Ya, jadi Allah membuat ini susah untuk memahami penyakit itu. Usahanya itu yang penting, usahanya tiap detik itu diganjar Allah pahala. Jadi jangan, kalau kita pas belajar pas itu justru itu moment of truth di mana kita generate amal. Jadi justru kita itu mencari mencari alasan untuk belajar. Ya, jadi begitu ceritanya. Jadi Allah membuat kita untuk susah mencapai itu supaya kita banyak generate amal gitu. Jadi kita ambil positifnya. Ya kalau kita baca begini 25, itu prakteknya luar biasa susahnya loh. Seperti Saukat bilang tadi kan. Bagaimana kita menghilangkan rasa pamer, cari nama, itu harus latihan. Ya, dan makanya ada obatnya ini, kita harus ini gitu. Tapi sebagai orang Islam tuh alhamdulillah kita tuh hidup sholat 5 waktu itu. Bayangkan tiap sehari itu 5 kali kita disuruh Allah untuk introspeksi, ya luar biasa. Kalau orang-orang yang bukan Islam nggak ada loh, nggak ada. Dia kapan introspeksi, mungkin setahun sekali, too late. Kalau kita 5 kali sehari itu kita selalu diingatkan gitu. Jadi kita lihat
Kenapa Allah bikin 5 kali kita ini? Kalau Rasulullah SAW bilang, ada yang tanya, kenapa harus sholat 5 kali? Ada sahabat atau Rasulullah begini, kalau kamu rumah kamu di dekat sungai, ya toh, kamu mandi setiap hari 5 kali. Kemudian ada orang yang nggak ada sungainya kayak ini, nggak pernah mandi. Bedanya tahu kan? Yang satu bersih, yang satu kotor. Jadi kita itu orang Islam itu sangat beruntung diberi Allah ini ya aturan yang kayak gitu, sholat segala macam gitu. Begitu. Monggo, ada yang mau? Ya, matur nuwun Mas. Monggo. Oh ya, ada yang mau komentar atau apa? Mantap, Mas Dewa. Ya. Monggo. Oke. Ini aku nurusin yang lain ya, boleh nggak? Mhm. Mhm. Aku masih penasaran yang minggu kemarin sebetulnya. Mhm. Tapi yang di luar itu, jadi aku masih tetap memikirkan bagaimana di society gitu ya, yang Mhm. seperti levelnya Abang Yulianto. Mhm. Itu. Iya. Jadi aku apa namanya coba apa namanya membuat sesuatu yang agak apa ya, kayak apa ya, bukan ini apa namanya, sesuatu yang mirip gitu ya, sesuatu yang mirip misalnya kita kan misalnya ada yang bertanya misalnya kenapa sholat itu rinciannya tidak di Al-Quran misalnya, adanya kan di hadis, ya kan? Nah, jadi saya melihat, tetapi ada sesuatu yang secara rinci di Al-Quran, gitu. Jadi ada sesuatu yang secara rinci di Al-Quran, ada sesuatu yang tidak dirinci di Al-Quran, gitu. Saya coba gitu, seperti misalnya juga ada misalnya tentang anjing gitu ya. Tentang anjing itu kan saya mencoba dengarkan Ustadz ya, dengarkan Ustadz itu ada 3 sifat anjing yang ada di dalam Al-Quran gitu. Ternyata saya bilang, oh ternyata di Al-Quran itu ada, tetapi tidak dirinci di sana gitu. Dirincinya di hadis. Tapi ada gitu, ada semacam apa namanya istilahnya tuh apa namanya? Ada petunjuknya gitulah, ada semacam sesuatu yang diterbitkan di Al-Quran itu ada gitu loh. Ya tadi ada hanya sepintas aja, ada yang sampai rinci gitu. Misalnya sampai rinci itu misalnya tentang misalnya pernikahan ya, jodoh gitu. Itu saya rasa cukup rinci lah itu ya. Misalnya tentang apa namanya waris ya, tentang haram dan halalnya makanan gitu ya. Ya. Ya, itu rinci. Itu rinci. Tapi kalau untuk yang lain-lain tuh seperti sholat itu sangat tidak rinci gitu di dalam Al-Quran itu. Tetapi bukan berarti kita tidak, karena kita punya hadis kan, kita ada sesuatu yang memang kalau Al-Quran itu sangat rinci kan, bro, tebalnya tebal sekali gitu loh. Ya, dan mungkin susah. Jadi maksud saya apa artinya, apa maksudnya, kenapa harus rinci, kenapa yang satu tidak rinci, yang satu ini. Ya. Nah, saya mencoba, saya mungkin tolong dikoreksi ya, kalau menurut saya, kalau yang rinci itu artinya kita itu tidak bisa berdebat lagi gitu. Artinya apa sudah fix seperti itu, kira-kiranya relatif. Tapi kalau yang tidak rinci itu memang agak artinya tidak, kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan sedikit itu tidak terlalu menjadi masalah gitu. Nah, tapi memang ada guidance-nya, tadi di hadis misalnya gitu, guidance-nya ada. Tetapi karena mungkin ada perbedaan-perbedaan itu tidak terlalu itu gitu kira-kira. Nah, ini saya mungkin kembali kepada yang minggu kemarin gitu ya, tentang musik ya, atau apa ya, musik apa kemarin itu.
Musik ya, musik. Iya, iya, ya. Mungkin itu maksud saya. Ini mungkin untuk PR minggu-minggu berikutnya. Tetapi saya mencoba minta tolong kepada teman Yulianto dan teman-teman itu Kak, adakah misalnya di Al-Quran itu, yang apa namanya eh, relationship-nya ke itu gitu ya, ada ke masalah ini aja yang misalnya saya kan misalnya kalau masalah apakah hubungannya dengan bermegah-megahan apa di apa surat Takasur ya, Hmm. bermegah-megahan dan ini telah melalaikan kamu seperti itu misalnya seperti itu ya, itu ya seperti itu kan, tetapi itu Kak, apakah itu ada hubungannya dengan itu? Nah di hadis-hadisnya itu kan apakah ada maksud saya seperti apa seperti itu gitu ya. Jadi Ya. kenapa? Karena apa namanya? Ini artinya debatable, artinya bisa didebatkan gitu ya, didebatkan. Oke, oke. Satu saya ingat satu ya, misalnya kelakuan ya. Kelakuan itu kan ada yang memang dirinci. Salah satunya misalnya yang bersamaan dengan haramnya, itu bersamaan haramnya atau dia haramnya itu apa nah hamar ya. Kalau nggak salah itu di surat Al-Maidah 90 apa di berapa ya? Itu yang katakan bahwa eh, yang satunya itu mengenai perbuatan, yang satunya mengenai makan minuman ya. Eh, Mhm. Melempar dadu atau Hmm. apa ya, melempar dadu atau itu berjudi lah kira-kira, Mhm. dan minuman keras Mhm. ya, dan hamar itu ada baiknya, tetapi Mhm. kejelekannya itu lebih banyak daripada kebaikannya kalau nggak salah seperti itu. Mhm. Artinya ada perbuatan manusia di situ yang satu kan berjudi ya, yang Mhm. satu berjudi, yang satu minum minuman keras. Artinya minuman kerasnya ya, judi dan minuman keras itu ada sesuatu kebaikan dan tetapi keburukannya Mhm. lebih banyak. Nah, jadi kalau di situ kan relatif ada dirinci lah, tetap seperti judi itu memang sudah sangat terinci lah di situ, artinya tegas lah. Tetapi kalau misalnya yang tadi yang kita bicarakan yang Musik, minggu kemarin itu, musik. ya itu rasanya saya belum belum ini, mungkin tapi bukan untuk hari ini. Itu mungkin untuk minggu depan kira-kira supaya kita bisa mengelaborasi lebih lebih dalam gitu, bukan untuk diskusi apa namanya singkat dan diskusi yang mungkin kita terlalu dangkal ya, kalau saya mungkin. Mungkin Makasih kira-kira. mungkin saya kupas ya satu-satu ya. Kalau kita perhatikan di Quran ya, kayak tadi judi segala macam, itu tahapan Allah untuk melarang judi, apa namanya tadi satu lagi apa? Ya, yang haram segala apa namanya? Amar. Amar segala macam. Itu pelan-pelan. Karena waktu Islam turun, itu semua kayak Umar pun minum-minum tuh. Tahu nggak? Jadi begitu berakarnya minum khamar alkohol itu, kalau diperhatikan tuh ada 3 tahap. Jadi Allah tuh pertama apa namanya ngasih tahu ini nggak boleh, apa bukan langsung nggak boleh nggak. Ini manfaatnya sama ini, tapi mudaratnya lebih besar. Tapi akhirnya dilarang itu. Khamar judi itu dilarang, haram itu setelah terakhir itu beberapa tahun sebelumnya. Jadi itu bertahap. Tapi kita yang lihat yang di ujungnya, yang di ujungnya. Bukan oh terus oh ini judi ternyata ada manfaatnya. Oh kita judi enggak gitu. Jadi kalau belajar tafsir makanya kan dalam belajar itu harus harus kafah ya, harus semuanya. Jangan separuh-separuh ngambil ini ngambil itu akhirnya oh, ini haramin itu bahaya. Saya sendiri saya butuh 7 tahun untuk belajar sama guru tafsir saya. Karena saya takut kalau separuh-separuh nanti kayak gitu. Ngambil ini ngambil itu digodok sendiri. Wah ini haram, ini halal, nggak boleh. Jadi kayak tadi saya kembali ya ke haramnya khamar itu haram 100% haram. Tapi kan kalau kita baca satu ayat oh ini ada manfaatnya itu sebenarnya proses. Yang kedua soal sholat ya. Kenapa nggak dijelaskan sholat ini wah ini 2 rakaat 4 rakaat itu. Itu suatu action.
Jadi suatu action yang butuh apa namanya? Sekarang kalau kita di sholat di Quran sebutkan kamu ruko sujud begini ini kan orang bayangkan susah kan? Susah kan kalau sampai sedetail itu ini 2 rakaat ini kan. Tapi kalau dicontohin Rasulullah SAW, jadi kita bisa lihat jadi dari hadis segala macam dilihat Rasul gerakannya begini, wudhu juga begitu, ngambilnya wudhu. Itu kalau di detail malah justru kita bingung, ya. Kalau di detail sholat malah kita bingung, tapi dengan ada contohnya action ya, itu kita jadi oh begini toh apa namanya kita baca manual aja kalau divisualisasi kan lebih bantu. Jadi kita nggak semua visualisasi itu di Quran. Kemudian soal musik itu kalau yang tadi dasarnya ada jangan sampai melalaikan itu bukan ke musik. Zaman Rasulullah ya itu waktu Rasulullah datang ke Medina, ke Yasrib waktu itu ya. Itu satu satu anu dia datang apa lagunya salawat apa itu Badar itu apa? Itu kan lagu itu dan pakai ding gitu ya. Ya toh? Pakai rebana segala macam. Itu musik. Ya, apa lebih lagunya gimana? Ya toh? Qala Ya itu al-badru alaika. Yang kayak gitu ya, Jel? Ah? Qala al-badru alaika Ya, misanimati ya, wada. exactly. Ya itu bagus, beautiful Oh music. itu kembali ke Mekah itu. Oh enggak, itu datang ke Yang ini datang di pertama Madinah itu. masuk masuk Madinah, masuk Yasrib waktu Masuk masih Madinah. Yasrib. Hmm. Itu musik, itu pakai ding ding ding. Sekarang bedanya ding 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 dengan gitar dan piano itu cuman karena waktu itu kalau ada gitar ada piano, wow, orang pakai piano. Tapi intinya bukan begitu. Itu kalau orang masih ke begitu-begitu repot. Jadi kesimpulannya kalau dulu nggak dipakai ya sekarang dulu orang pakai onta ya pakai onta kan aman nggak ada nabrak kayak mobil itu kan nggak ada orang mati karena naik onta nabrak-nabrak wah haram nih Nggak ada mobil istilah. ya mobil nih haram nih bahaya nih bisa membunuh orang akhirnya kan orang begitu kalau kalau apa interpretasinya begitu jadi bahkan ya kalau di itu ada apa imam yang dia nulis namanya musika ya karena dia jago musik itu setingkat apa namanya Imam Ghazali dia itu bisa bikin musik main apa itu apa sitar apa yang orang bisa bisa ketawa bisa tidur bisa bisa sedih itu dari musik itu dia menyelami bukunya setebal ini ya ya jadi udah dah makanya saya orang kalau udah memasalahkan musik haram yang haram itu yang haram itu menggunjing orang, yang haram itu korupsi. Itu yang dibaca yang diajarin ke umat lah. Jangan yang kayak gitu-gitu. Ngerti nggak? Yang jelas-jelas saja. Seperti itu. Tadi ada yang ketinggalan, ya, ada yang belum diadres. Enggak Ya. ada, tapi itu saya dapat bagus tuh yang tadi yang qala al-badru alaika Hmm. misaniyati. Itu Anda, mungkin coba di apa namanya ah, sejarah itu ininya apa memang yakin kita memang itu di Madinah atau di ini Yasrib, itu ada di Yasrib. hadis atau gimana tuh gimana jadi mungkin itu yang perlu jadi salah satu apa testimoni lah salah satu Ya, oh, testimoni yang itu bisa. udah menjadi kayak apa ya? Memang itu ya itu nama tradisi ya. Jadi memang begitu. Jadi waktu waktu Rasulullah SAW sama sama apa Abu Bakar naik unta itu masuk itu mereka udah nyiapin itu nyanyi itu Salawatul Badar indah sekali kalau dia isinya dari isinya kan bagus sekali itu musik gitu full dan itu yang indah sekarang di Gaza itu ada yang dia main gitar sama nyanyi untuk menghibur anak-anak gitu nanti saya tunjukin minggu depan ininya ya toh. Jadi musik itu bisa bantu orang untuk appreciate beauty atau apa waktu segala macam. Itu ya kalau salawat badar itu musik yang indah dan dia pakai ding dung 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 gitu. Gitu. Masa itu haram? Enggak, enggak.
Saya tiap pagi nyetel sholawat badar tuh Oh ya, sebelum subuh. bagus kok. Enak banget, didengar enak banget. Bagus sekali benar. Jadi tenang apa gitu ya. Mm-mm. Memang ya tergantung itu juga Yul, apa referensi hati ya, itu penting banget tuh referensi hati. Memang kalau musik, bukan hanya musik lah. Kalau itu yang kasar-kasar apa katakannya jelek, bukan hanya musik, kata-kata aja kalau kasar itu kan juga haram jadi. Ngerti nggak? Jadi yang nggak boleh musik tuh yang katakannya jelek, yang ini ya bukan hanya musik kan. Ngomongan aja juga nggak boleh yang jelek-jelek. Itu. Iya, itu saya punya pengalaman Yul ya. Jadi anak SMA ya, SMA saya itu kalau mau pergi misalnya ke Bali gitu, itu tertentu loh, milihnya itu tertentu anak-anaknya. Dia bilang temen, yang ini nggak diajak. Waduh, ngajak dia itu ngomong aja wis nyeselin itu, nggak bisa guyon, nggak bisa ini lah. Jadi dalam arti bergaul pun keindahan yang diambil gitu loh. Jadi Iya. orang-orang yang misalnya dalam bercengkrama itu nyenengin ya, dalam bercerita dia nyenengin, dia kalau berpidato ada ini kayak Soekarno gitu kan, senang kita dengerin. Jadi itu kan keindahan. Musik adalah salah satu keindahan itu. Kalau Ekspresi. itu ya, jadi orang kan kita mau reuni aja nggak semua, kita paling milih-milih gitu. Karena apa? Kalau semua yang nggak cocok kita ngomong dalam ya, di bawah kan nggak enak, suasana udah nggak enak semua gitu lah. Itu salah satu contohnya begitu. Ya, jadi semua itu selalu bisa ada manfaat mudarat ya. Ya kalau peso itu untuk masak, tapi kalau untuk bunuh juga bisa kan. Jadi kita bagaimana kita melakukan itu, Mas? Karena itulah di situ. Tapi ya begitulah. Nah, orang-orang sekarang tuh aneh-aneh. Jadi hal-hal yang kecil-kecil kayak musik di anu sampai yang dibesar kayak harus hati yang bersih itu malah nggak pada di apa didiskusikan. Makanya alhamdulillah kita berdiskusi soal penyakit hati. Ini Iya, iya, boleh. Boleh. Ya, jadi yang ini kan saya potong sedikit ya. Apa namanya? Yang berat bagi saya itu bahwa yang mengharamkan itu misalnya mengatakan bahwa supaya kafah, ya kan? Ya kan supaya kafah dan totalitas gitu loh. Itu yang memberatkan saya. Jadi maksud saya kita ini kan jadi dia punya tujuan yang sangat mulia gitu. Ya, tapi kan makanya kita bahasnya dengan apa tadi itu dengan backgroundnya, dengan apa namanya, dengan ayat-ayatnya, dengan hadisnya, dengan ininya sehingga karena kita tidak pakai apa hati maksudnya subjektif tetapi objektif gitu loh. Siap, Jadi betul. itu yang mungkin saya. Tapi karena saya sangat menyayangkan kalau misalnya mungkin kita yang salah kan, jangan-jangan karena mereka malah mengatakan bahwa ini kafahnya seperti itu gitu. Apa artinya totalitasnya karena tujuannya itu adalah sangat mulia. Jadi itu yang mungkin apa ya kita masih oke lah menghargai sangat-sangat menghargai itu karena merasa bahwa itu yang apa niatnya seperti itu. Jadi nah ini kan tidak apa karena padahal perbedaan ini seperti ini karena mungkin dasar-dasarnya yang berbeda gitu ya. Nah, seperti itu kita kira-kira. Asin mau ini? Enggak. Saya mau ada pertanyaan, Pak. Monggo. Nah, Oke, tapi ini pertanyaannya di luar itu apa ya, pertanyaan sehari-hari, misalkan ini agama lain itu punya orang tertinggi. Contoh ada agama yang ada paus ya. Paus itu kan orang tertinggi di agama itu misalkan gitu kan. Nah itu kalau di agama Islam ada nggak orang yang tertinggi ya? Jadi artinya dia nih paling tinggi nih. Apakah dia keturunan Nabi yang nomor satu? Jadi di agama Islam ada apa tidak orang yang tertinggi? Jadi apakah dia Raja Arab? Apakah dia apa? Sehingga orang kalau dia seperti panutan gitu, misalkan, oh kita harus tunggu titah dari baginda itu dulu, kalau dia mengizinkan kita laksanakan gitu loh. Nah itu saya bertanya, ada nggak di Islam orang yang tertinggi?
Oke, zaman dulu ada kan kayak kayak khalifah ya Umar, ya Utsman, Ali, gitu. Jadi ada yang tapi setelah jalan beberapa sampai 1400 nggak ada orang yang qualified untuk dianggap sebagai tertinggi. Karena itu kan jadi syaratnya kan kayak gunung. Jadi ilmunya tinggi, apa namanya ilmu akhlaknya tinggi, ilmunya dalam. Ya kan digambarkan di Quran gitu kan. Di dalam masyarakat harus ada gunung. Kita tuh nggak ada gunung sekarang, nggak ada orang yang kayak gitu. Coba lihat ke Arab, kayak apa mereka, ya toh? Jadi nggak ada panutan. Itu didiskusikan juga. Kita perlu tapi nggak, ternyata nggak ada. Akhirnya apa? Di dalam kelompok-kelompok aja kita bisa bisa referensi ke orang ini kayaknya bisa diikuti gitu-gitu. Tapi Jadi bagusnya kita itu ada Quran dan hadis gitu loh. ya, terus ada contoh misalnya gini, ini kan kalau kita naik haji, dulu kan naik haji ada yang naik kapal laut, sekarang Hmm. naik kapal udara, terus dulu tidak ada umroh, terus dipermudah ada umroh gitu loh. Jadi untuk ke Ka'bah gitu kan kita ada tawaf segala macam. Nah sekarang tawaf, supaya banyak yang bisa tawaf tuh diperluas gitu loh. Udah diperluas, dibuat diameter yang lebih tinggi kan gitu ya, lebih besar. Terus habis itu supaya tambah lagi ditingkat gitu loh, ya kan? Itu kan jadi ada sekian lantai untuk orang umroh supaya banyak gitu kan? Itu kan sudah diizinkan oleh Raja Arab apa orang di sana lah. Oh oke. Ah, lebih banyak. Terus sampai juga dengan lempar jumroh kan? Itu kan dulu kecil, kita perlebar itu kan seperti uh, simbolis saja kan bahwa ini kita menimpuk ini bahwa itu buang 7 kali kita. Nah, kan makin lama tuh artinya dipermudah, dipermudah. Nah, sama nanti dalam pikiran saya gini, kita kan kalau di bandara kan pernah kalau lagi kita jalan, waduh capek juga nih. Tapi ada ban berjalan di situ. Wah, kita diem aja kan, ada berjalan kita pakai koper kita, jalan jauh nih, nanti di gate sekian kita akan naik pesawat kan jauh tuh, bantu. Nah, sekarang nanti mungkinlah di suatu saat tuh kita tawaf, kitanya diam, ada ban berjalan gitu loh, muterin Ka'bah gitu loh. Oh, Sudah jadi ada, orang yang sudah ada, jalan ke satu, sudah ada, ya. sudah Oke, ada. nanti udah tahu. Jadi kita diam, jadi kita ikut masa berputar. Nanti suatu saat ada teknologi maju, kitanya diam, Ka'bahnya ada motor, Ka'bahnya yang berputar, kitanya diam. Itu kalau hal-hal kayak gitu, di kemudian hari dengan kemajuan teknologi, itu yang mutusin siapa? Jadi artinya ada kan, ini ada konsorsium orang Arab nih, Raja memutuskan nanti besok-besok Ka'bahnya kita kasih motor supaya nggak capek, Ka'bah yang berputar, kita diam gitu loh. Nah itu hal-hal kayak gitu kan harus ada yang memutuskan. Dia ini suatu saat aja. Jadi itu hanya Oke, pemikiran yang out of pertama the box ya, aja kan gitu. Oke, makasih Pak. pertama kita itu ada namanya mazhab. Tahu kan mazhab Iya udah ya. kita ceritain. Jadi mazhab itu interpretasi dari Quran dan hadis menurut 4 orang itu. Karena dasarnya adalah di Quran kita tidak boleh berbuat sesuatu tanpa ilmu. Ngerti nggak? Ya, Ngawur. Nah, ya. makanya kita ngikutin mazhab. Yang kedua, yang tadi soal apa namanya, ini ditambah tingkat segala macam. Itu sebenarnya Arab tuh dia konsultasi dengan seluruh dunia ini apa namanya, jumhur ya pendapat ini di jadi dia nggak seenaknya gitu ya, dan itu berdasarkan bahwa urusilah urusan duniamu kayak kayak gitu itu, dan yang kedua adalah Allah tuh suka yang memudahkan, yang dimudahkan. Jadi kita itu di encourage untuk menjalankan ibadah tapi mudah, tapi bukan terus Ka'bah yang muter, itu sudah di luar. Jadi walaupun Islam itu mudah tapi jangan digampangkan gitu loh, bahasa Jawanya gitu. Mudah tapi jangan digampangkan, jangan disepelekan gitu. Jadi kayak Ka'bah yang itu eh, bukan contoh yang bagus ya. Jadi gitu. Jadi kita ada mazhab yang kita ikuti karena dasarnya adalah kita harus berbuat sesuatu pakai ilmu. Ya, yang kedua, eh, walaupun nggak ada pemimpin yang kayak Paus itu, apa Raja Arab itu dia pakai jumhur, jadi pendapat jadi semua dikumpulin ini gimana caranya, kayak perluasan
hijab segala macam itu dibicarakan semuanya. Dan tujuannya untuk memudahkan. Karena penduduknya semakin besar, nggak sampai jutaan ya. Dulu kan cuma 1, 2, 10, 100 ribu. Sekarang 2 juta. Beda kan. Jadi hal-hal seperti itu sebanyak. Jadi kayak tadi saya singgung Soyon Yoyon yang orang alur ke mana, oh harus kafah, itu menyesatkan sekali. Kafah bukan kayak gitu. Sekarang kalau mau kafah, kenapa kita pakai mobil? Mobil itu haram tuh sebenarnya, membahayakan, bunuh. Kenapa kayak onta aja lebih aman? Kafah itu nggak begitu, nggak begitu. Jadi kafah itu bukan kayak gitu. Kafah di dalam menjalankan agama bukan kayak gitu. Tapi udahlah, kalau saya sendiri ya, kalau ada diskusi kayak gitu, ini yang saya bilang, this is nonsense. Saya tinggalin. Karena saya mau menjaga hati saya. Saya mau menjaga hati saya karena semua orang istihad sendiri-sendiri. Ya saya ngomong begini belum tentu yang lain ikut benar ya. Jadi bagi saya kafah itu bukan kayak gitu. Ya kafah itu menyeluruh dalam apa, kayak Rasulullah apa namanya, istri Aisyah ya bilang Rasulullah itu seperti Quran yang berjalan. Itu kafah karena itu exactly kayak Quran. Begitu, monggo ada yang mau lagi? Oke. Di jam 10 kurang seperempat. Ya, saya juga mau ada meeting. Oke, siapa yang mau nutup tadi, Pak Yang buka tadi Pak Yuha? Masih ada Pak Yuha mana? Oke, kita tutup ya. Monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, malam ini sudah selesai diskusi kita ya, menyangkut penyakit hati, dan mungkin Mas Yulianto nanti bisa mensarikan topik yang tadi kita diskusikan ya. Terus mungkin untuk topik berikutnya atau minggu depan mungkin saya nggak tahu apa bisa kita mulai dengan penyakit hati yang 25 itu. Ya. Mungkin urutannya 1, 2, 3, monggo silahkan dianut. Tapi kita sudah langsung masuk ke subjek begitu. Ya. Hingga nanti diskusinya juga bisa lebih mengarah begitu. Ya, betul. Terima kasih teman-teman sekalian. Untuk mengakhiri, mari kita akhiri dengan menyampaikan kafaratul majlis ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Matur nuwun Mas Yulianto, teman-teman sekalian. Sampai ketemu minggu depan.